Indonesia adalah negara yang istimewa dan diakui oleh dunia. Indonesia adalah negara istimewa dan diakui oleh dunia. Ya, Indonesia adalah negara yang istimewa dan diakui dunia. Beberapa kepulauan di Indonesia menjadi 6 kepulauan terbesar di dunia. Di antaranya ada Sumatera, Kalimantan, dan ada Papua. Sehingga Indonesia terkenal dengan julukan negara kepulauan terbesar di dunia. Keragaman suku bangsa terbanyak di dunia. Terdapat 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, 74 bahasa, serta pakaian adat yang berbeda. Dengan keberagamaan yang sangat luar biasa banyaknya, Indonesia tetap rukun dalam bermasyarakat. Dan ini yang menjadi sebuah keistimewaan yang dimiliki Indonesia di mata dunia. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa banyak sekali kasus intoleran di Indonesia? Lalu apakah pernyataan kerukunan yang ada di Indonesia ini hanyalah sebuah pencitraan? Kita menghadapi bagaimana gairah keberagamaan yang meningkat ini tidak diimbangi dengan ketulusan dan keikhlasan dalam belajar agama. Artinya apa? Seseorang belajar agama, memperdalam agama, tetapi di sisi lain juga terjebak dalam keakuan. Terjebak dalam keakuan bahwa apa yang saya pelajari itu final, apa yang saya pelajari itu adalah kebenaran yang yang berarti yang saya yakini itu orang lain yang tidak seperti saya berarti salah. Ini artinya apa? Ini adalah cara belajar agama yang tidak diimbangi dengan ketulusan. Inilah yang perlu kita benahi, bahwa belajar itu adalah proses yang terus-menerus. Di samping itu, kita akan mengetahui bahwa ada banyak hal yang belum kita ketahui. Dan memperbanyak referensi ini akan menambah kedewasaan kita dalam menyikapi segala hal yang ada di sekitar kita. Tradisi keilmuan, tradisi memperbanyak referensi dalam membaca, ini akan menambah kita mengetahui bagaimana banyaknya perbedaan yang ada di luar sana. Dan ini akan menimbulkan sifat kedewasaan kita akan lebih berkembang untuk lebih menghargai perbedaan pendapat, untuk menghargai lebih banyak perbedaan pandangan, dan lain-lain. Maka inilah pentingnya kita menerapkan sikap moderasi dalam beragama. Moderasi itu sebetulnya dari bahasa Latin yang artinya mediumness. Mediumness itu tengah-tengah, yang itu bisa diartikan dengan self control atau sebuah kontrol diri dari perilaku yang sangat ekstrim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan, yang artinya adalah menjadi sikap penyeimbang pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Lalu bagaimana kita menyikapi hal yang demikian? Jika banyak muncul kasus intoleran yang ada di Indonesia. Mari kita beragama dengan santun, mari kita beragama dengan ketulusan dan juga kerendahan hati, dan juga keinginan untuk selalu belajar beragama tanpa merasa paling berhak untuk menjustifikasi atau menghakimi orang lain yang memiliki perbedaan pandangan. Jadi itulah yang mungkin kita perlu tanamkan pada generasi kita saat ini. Jadi untuk terus belajar, kalau misalnya belajar agama, ingin belajar agama, maka kita pun perlu belajar agama dengan segala kerendahan hati dan juga ketulusan. Bahwa kesemuanya itu adalah proses dalam mencari ilmu, dalam mencari kebenaran yang itu tidak ada akhirnya. Sampai manusia itu memang sudah tutup usia, karena belajar itu ya seterusnya. Jadi apa yang kita dapatkan sedikit ini jangan lantas menjadikan kita tinggi hati dan berhak untuk menjustifikasi orang lain, atau bahkan mengajak orang lain untuk menjustifikasi orang lain bahwa yang seperti ini itu adalah perlu kita perangi, yang seperti ini itu adalah perlu kita singkirkan. Artinya apa? Kita hidup bersama-sama, kita menghirup udara yang itu tidak melihat siapa dan apa dia.
maka kita juga harus saling menghormati dan saling menghargai. Mari kita ubah mindset kita. Mari kita ubah pola pikir kita. Kita hidup di Indonesia dengan banyak perbedaan yang ada, dengan kekayaan yang beragam, suku, budaya, bangsa, dan agama, semuanya ada di sini. Karena perbedaanlah yang membuat segalanya nampak lebih indah. Saya Muhammad Irfan Arif dari kelompok KKN Emoker. Salam moderasi. Sampai jumpa.